Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Daliana Tolu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Pertama-tama itu ada saya sendiri dengan nama Muhammad Ali Akbar dengan NIM 215305125 dan Anissa Larasati 215305104 dan Angie Riptianti Putri dengan NIM 215305093. Dan ada Ahmed Dina Najwa Ajahra Edinburgh dengan NIM 21530500117. Ada Valencia dengan NIM 21530500102. Dan ada Gaby Kristina Powano dengan NIM 21530500123. Dan Liza Diana dengan NIM 21530500124. Dan terakhir ada Sandy Adriansah dengan NIM 215305096. Selanjutnya ada Gaby yang akan menjelaskannya. Berikut beberapa contoh Dalihana Tolu. Poin A, mengenal Dalihana Tolu. Dalihana Tolu terdiri dari 3 kata yang berasal dari bahasa Batak, yaitu dalihan, na, dan tolu. Dalihan artinya tungku, na artinya yang atau ke, sedangkan tolu artinya 3. Jadi jika dirangkaikan menjadi dalihan na tolu atau dalihana tolu, yang diartikan tungku yang 3 atau tungku yang memiliki 3 dasar penopang. Dalihana Tolu terkenal di adat dan budaya Batak yang memiliki arti 3 dasar dalam kehidupan sosial dan budaya yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam adat istiadat orang Batak, Dalihana Tolu adalah bentuk perumpamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk sosial maupun budaya dan adat masyarakat Batak yang didasari 3 asas pokok dasar yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu somba marhula-hula, manat mardongan, tubuh, dan elek marboro. Selain itu, ada pula pesan-pesan persaudaraan dari Dalihana Tolu. Yang pertama yaitu mengajarkan kesetaraan. Peneliti Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Eron Damanik, menjelaskan konsep Dalihana Tolu, mengajarkan kekerabatan yang harus dijaga. Penegasan identitas sebagai hula-hula, boru, atau dongan sabutuha, menyadarkan warga Batak bahwa mereka memiliki keluarga besar yang terajut jalinan kawin mawin. Tak heran jika resepsi pernikahan seolah menjadi ajang reuni untuk saling menegaskan kekerabatan tersebut. Mereka bercerita tentang pengalaman hidup dan keberhasilan sembari menegaskan kembali bahwa mereka bersaudara. Selanjutnya, Dalihana Tolu juga mengajarkan demokrasi. Posisi seorang dalam ikatan keluarga akan selalu berubah-ubah. Suatu saat dia masuk kelompok boru, tetapi lain waktu jadi hula-hula. Dan bisa jadi juga di lain hari dia masuk ke dongan sabutuha. Semua itu bergantung pada posisi dalam silsilah keluarga. Perputaran posisi ini mengandung nilai sesungguhnya orang Batak itu sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya dinamis. Antropolog dari Universitas Negeri Medan, Ungaran Antonius Simajuntak mengatakan, internalisasi konsep Dalihana Tolu berjalan dinamis. Kawin-mawin antar suku menjadikan konsep itu bukan hanya bagi orang Batak terhadap sesama orang Batak. Pria Batak yang menikahi gadis Jawa, keluarga mempelai prianya pun tetap melihat keluarga perempuan sebagai hula-hula. Kini suku Batak menyebar ke belahan Nusantara hingga dunia. Mereka kawin-mawin dengan berbagai suku, ras, dan agama. Bahkan tak sedikit orang Batak bersuami atau beristri Jawa, Cina, ataupun Aceh. Dalam beberapa konflik antar pribadi, efektif juga bisa untuk menyelesaikan persoalan. Kedua pihak dipertemukan, kemudian dirunut
silsilah keluarga, dan sejarah kawin mawinya, ujung-ujungnya ternyata masih segaris keluarga sehingga mereka bisa berdamai. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. B. Tiga istilah yang ada di dalam Dalilan Natolu lengkap dengan implementasinya. 1. Zomba mahula-hula. Zomba artinya sembah, hormat, dan junjung tinggi. Mar dalam bahasa Indonesia disebut imbuhan ber yang berfungsi sebagai pembentukan kata sifat. Sedangkan hula-hula artinya adalah keluarga laki-laki dari pihak marga istri. Jadi, secara umum, somba marhula-hula artinya adalah hormat kepada keluarga laki-laki dari pihak istri. Misalnya, jika isi Anda adalah boru nainggolan, maka secara umum semua laki-laki yang bermarga nainggolan disebut sebagai hula-hulamu. Jika implementasi dari zumba hula-hula adalah Anda harus menghormati abang adik laki-laki dari istri kamu dan secara umum dari laki-laki marga nainggolan. Manat mardongan tubuh. Manat artinya hati-hati, mardongan artinya berteman, tubuh artinya lahir yang diumpamakan sebagai sabu Tuhan, sabu Tuha atau semarga. Jika digabung menjadi manat mardongan tubuh yang artinya hati-hati kepada saudara laki-laki, satu marga atau saudara semarga. Gambaran dongan tubuh adalah sosok abang dan adik. Jadi, implementasi dari manat madongan tubuh adalah kita harus saling menopang, saling tolong-menolong, saling berdekatan kepada abang, adik, atau saudara laki-laki kita semarga, harus bijaksana kepada saudara semarga, sesama saudara semarga harus terjalin hubungan tali persaudaraan yang erat. Jangan sampai terjadi pertikaian atau gesekan antara saudara laki-laki semarga. Tiga, Elik Marboru. Elek artinya bujuk, mengasihi, melindungi, mengayomi, sedangkan buru artinya wanita atau perempuan. Jadi, Elik Marboru artinya sikap membujuk atau mengayomi, mengasihi wanita. Singkatnya, kita harus mengayomi setiap wanita dan jangan sampai menyakiti perasaannya. Hati setiap wanita, baik wanita kecil maupun tua, baik anak perempuan maupun anak perempuan orang lain. Dalam adat Batak, setiap kali pada hakikatnya memiliki tiga status yang berbeda pada tempat maupun adat. Misalnya, jika anak dari saudara perempuan menikah, maka posisinya sebagai hula-hula. Jika marga dari istrinya mengadakan suatu pesta adat, maka posisinya sebagai buru. Jika teman semarga melakukan pesta adat, maka posisinya sebagai dongan tubuh. Ketiga istilah dalam Dalihan Tolu tersebut melekat pada diri setiap orang Batak. Dalihan Tolu menjadi filosofi kedua yang harus dimiliki oleh setiap orang Batak setelah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selaku orang Batak dalam menjalani kehidupan dan masyarakat, seyogianya harus memiliki prinsip hidup berdalihana tolu. Dalihana tolu mampu membawa harmonisan bagi hubungan antar sesama, khususnya dalam lingkungan orang Batak. Jadi elik barbaru itu artinya elek dari elek yang bujuk atau mengasihi, melindungi, mengayomi, sedangkan boru itu artinya wanita. Inti dari elik Marlboro ini kita harus bersikap baik pada setiap wanita, baik itu tua, muda, maupun itu anak kita sendiri maupun anak perempuan dari orang lain. Next slide. C. Nilai budaya Dalihan Natolu.
Salah satu nilai budaya yang menjadi kebanggaan orang Batak Toba yaitu sistem hubungan sosial dalam Natolu yang terwujud dalam hubungan kekerabatan yang sangat kental berdasarkan keturunan, darah, dan perkawinan yang berlaku secara turun-temurun hingga sekarang ini sebagai sistem budaya. Dalihan Natolu atau sering juga diterjemahkan dengan istilah tungkunan tiga. Pengertian tungkunan tiga dalam budaya Batak ini tentu akan berbeda pengertian dan maknanya dengan nilai budaya lain yang ada di Sumatera. Seperti tungku tiga, sejarangan, benang tiga sepilin, payung tiga sekaki, dan lain sebagainya. Berfungsi sebagai pedoman yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tata laku atau perilaku dan perbuatan atau sikap atau pola tindak orang Batak Toba. Oleh karena itu, Dalihan Natolu merupakan satu sistem budaya yang bagi orang Batak Toba nilai yang dikandungnya dijadikan tatanan hidup dan sekaligus menjadi sumber motivasi berperilaku. Orang Batak Toba menghayati Dalihan Natolu sebagai satu sistem nilai budaya yang memberi pedoman bagi orang orientasi, persepsi, dan definisi terhadap kenyataan atau realitas harapan dan siaan 1987. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. D. Falsafah Dalihan Natolu. Tiga tungku juga menjadi simbol hubungan manusia terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Perlu ada harmonisasi di antara ketiganya untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan. Dia mengatur pola hubungan yang baik dengan Tuhan, Sang Pencipta, sesama manusia dalam tataran sosial, dan alam sebagai tempat dia bermukim. Ketidakseimbangan salah satu di antara ketiga elemen itu dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan. Dalam tataran nasional, pluralisme budaya yang terdapat di Indonesia kerap dianggap sebagai pemantik konflik dan benturan budaya yang akhirnya bermuara pada isu disintegrasi. Ketika menghadapi isu disintegrasi, pemerintah umumnya membuat kebijakan uniformisme, nilai budaya yang digunakan sebagai kompromi dan konsensus bersama. Tanpa disadari, uniformisme ini justru mengakibatkan ketimpangan dan kecemburuan budaya yang justru dapat meningkatkan eskalasi konflik dan perpecahan. Untuk itu, pilihan bijaksana dalam mengatasi konflik yang muncul terkait dengan pluralisme itu sendiri bukanlah penetapan nilai rigid yang menjadi kebenaran bersama, melainkan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal suatu budaya yang syarat akan kebajikan budaya itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap budaya memiliki kebajikan dan mekanisme tersendiri dalam mengatasi masalah. Namun hal itu belum tentu sama dan dapat diterima oleh pemilik budaya lain. Pluralisme budaya dapat diibaratkan sebagai pelangi dalam titian angkasa. Ketika dia kembali disatukan menjadi satu warna, keindahan yang ada di dalamnya justru akan sirna. Penghargaan terhadap keberagaman yang tidak melupakan esensi kesatuan menjadi sebuah keniscayaan dan jalan tengah yang patut dipelihara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Local wisdom dalam Dalihan Natolu mencerminkan bagaimana sikap setiap orang Batak dalam bergaul dengan sesama, baik yang satu suku ataupun berbeda suku. Falsafah hidup ini menjadi sebuah nilai yang menjunjung tinggi rasa hormat dan menghargai posisi individu dalam setiap lapisan masyarakat, dengan menganggap semua pihak menjadi hula-hula dengan tubuh dan boru. Bangsa Batak menjaga nilai Dalihan Natolu tanpa mengurangi penghargaan nilai dari budaya yang berbeda dengan dia. Jadi, kesimpulannya adalah Dalihan Natolu merupakan falsafah hidup atau pandangan hidup bagi masyarakat Batak dalam menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari, di mana bersumberkan kepada 3 hal, yaitu yang pertama adalah Somba Marhula-hula, yang artinya hormat kepada keluarga laki-laki atau kepada keluarga suami. Yang kedua, Manat Mardongan Tubuh, yang artinya hormat kepada teman sebaya. Dan yang terakhir adalah Elek Parboru, yang artinya hormat, mengasihi dan menyayangi wanita atau perempuan. Dalam segi budaya, Dalihan Natolu diibaratkan sebagai tungku api yang mempunyai 3 kaki. 3 kaki ini mensimbolkan 3 dasar yang
dari Dalihan Tolu, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, dan Elek Marboru, di mana harus memiliki panjang yang sama rata, atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari harus sama dan tidak ada yang saling melebihi satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan ada video yang akan dijelaskan oleh Anissa Rarasati. Iya. Baik, nuruti hapura akar raja niburi. Odoran narunak kinyon, serinat tanyon. Iya. Marah. Di sini ada contoh tentang pernikahan Batak, yaitu ada pernikahan, suatu acara pernikahan di Batak. Gora Anggora. Bah. Acabu dia acabu.
Lima songot jabar nasa hasangapon sangat dirajai tulang marga manik. Gabi. Iya. Iya. Songot mual si Baru nami, atur kamu jalan. Baru nami. Buhara aja nami. Nak kamu laporan. Oh, lora tuh. Mardomu tu pangiduan ni amang burta. Tata tapataru amang boruta nanon tu ingana persatukinan nai. Nako do ita tu jabu ni amang boruta. Asarasa. Tapu. Na bulun. Iya, mardongan aik si tio-tio. Iya. Film dari kami. Mohon maaf bila ada kelainan kata atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amang borunan ang mga samahan, ang iyan at tawuran ng samahan ng pasamahan, asabina na isipin at tawuran ng rabunan, asahusan na mapapapori, tulungan matapusan mo, sinur na itong na pinahamuna, gawin na itong naniulang muna. Sa dahon ng mga samahan na tinatuto na magkagap ng mga handa ng lungto ng mga kapatid, buwan ng para sa amin, raja ni ulang-ulang mga tiyano, soyo-sok manunga, at tapamatong yahuman sikat ng mga liyan. Dari yung atau sobat buku itu orang asal sampai-sampai pun pak abang permisi kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Soalnya main nami akan dulu parata deh. Gara-gara bahwa dia terpantau di masyarakat tadi Tuhan menambah di mana sesadario. Alah kau simpul dari tanpa buat di kota di mana sesadario. Asih baru Tuhan lalu kita tanpa menambah di tanah. Nasa masuk-masuk. Dihidangkan terhulu-hulu. Soalnya di Hamuna musik kami. Ada dengan dua-dua kantong kita hubuat dia beda teman hatan. Baiklah di habis dia las padung atau hasahatan. Untuk memahami raja dan ibu lahunan kami. Baiklah mama. Jadi Allah kami berpikir. Saya harus firman itu dulu sulita. Soalnya di sini dua perdonan kami. Baru nama hartomanya dia kata dia. Harus mengambil nama jalo. Juga dan nama dia mau ulang mengambil nama kalian. Hebat itu. Di ulang pesta masuk-masuk nih. Guru nami, doa hela nami, anak muna. Di mana tahu dulu nak dijaga sekolah di Huriai. Berhide-hide na kosongan, matano pasu-pasu, patro mas saripeo. Asa tahu matong dia, di Huriai, di guru nami, doa hela nami. Asa bintang kita pengdaru diri turun nasi koro. Barang apa nasi kali berburu atau taruh di dulu nyari. Langsung di mana
paman hula magun. Soalnya dok numpang angin aku ini mana lihat aku. Asal anak penolak juga lihat magun soal paman hula. Tahu patok dihilang orang berhula magun di tikung. Ulau tak siapa di nakuk nyatanya dong. Sobat asal rumah ibu nak sambung malu ni. Ayi malu ni malu dia dan kita dalam dari dalam baca. Ala nareng romaha lamaha mabora mahamit manoba-noba huda-hudanan percaya berbeda membangun sofa-sofa. Di pertama nama Gogi palsu palsunan. Jadi benar itu. Nah, yang praktek jenol pesakti atau kamu raja di bulan-bulan. Mulai ada hidup kabinaanmu dari nanya kamu nak dapat dia dan memang apa yang apa masuk-masuknya amatan dan kuliah kata. Ya lebih raja. Jadi naik pe yang guru atau sekarang itu pernah. Jadi dia guna amang guna dosa ini dua lain dulu ikut nami. Asal yang muna laut pak buru-buru yang terkait masa ada juga mendapat buru-buru atau rakyat buru-buru. Nanang sorma itu lain dulu yang motor kupai di kampung saat nama ini saat nama
Sejak dulu suku Batak sudah memiliki sistem demokrasi yang mengatur keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Batak. Sistem demokrasi itu disebut dengan istilah Dalihan Natolu. Dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang sistem Dalihan Natolu yang masih digunakan oleh masyarakat Batak sejak dulu sampai sekarang. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang sistem demokrasi Batak ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan pengetahuan seputar budaya Batak buat kalian semua. Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat secara kontinu dan mungkin pula akan mempertahankan kelestariannya mengikuti garis keturunan dari ayahnya atau patrilineal. Setiap anggota masyarakat secara sadar mengikuti marga secara turun-temurun. Anak-anak lelaki dan perempuan dari seorang ayah menggunakan marga ayahnya, dan perkawinan semarga sangat terlarang karena orang semarga masih dianggap saudara kandung. Dan seorang wanita tidak berhak lagi memakai marga ayahnya setelah ia menikah, dan secara otomatis pula ia memakai marga suaminya. Jadi secara umum, bahwa masyarakat Batak itu terdiri dari marga-marga. Suku Batak dalam kebudayaannya selalu memelihara kepribadian sendiri. Rasa kekeluargaan tetap terpupuk, bukan saja terhadap keluarga dekat, tetapi juga terhadap keluarga jauh yang semarga. Modernisasi yang secara besar-besaran yang terjadi pada saat ini tidak dapat menggoyang sistem marga itu. Sistem itu tidak pernah luntur oleh waktu, dan keadaan, bak kata, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan waktu. Mayoritas orang-orang Batak berusaha memelihara hal-hal yang esensial dari adat itu dan turut serta sepenuhnya dalam pengaturan-pengaturannya. Pelanggaran-pelanggaran yang berulang yang dilakukan oleh masyarakat Batak dapat mengakibatkan timbulnya celaan yang tajam, pemencilan sosial dan kemungkinan pengucilan dari silsilah kelompok atau marga. Namun, dalam proses modernisasi, orang Batak tetap terbuka dan bersifat liberal menerima perbaikan-perbaikan teknologi, kebudayaan material dan kesempatan-kesempatan di bidang pendidikan. Sejalan dengan usaha kelompok menyatukan pendapat yang berhubungan dengan adat, masyarakat Batak sering membentuk semacam kumpulan solidaritas yang sering disebut arisan. Arisan yang bersifat kekeluargaan bertujuan untuk mempererat kekeluargaan, kekerabatan satu leluhur semarga, sekampung atau mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan yang didasarkan atas Dalihan Natolu. Dalihan Natolu atau Tungku Nan 3. Dari segi arti kata Dalihan Natolu itu diartikan dengan Tungku Nan 3. Masyarakat Batak itu diumpamakan sebuah kuali, maka Dalihan Natolu itulah tungkunya. Dan biasanya tungku yang digunakan tempat kuali untuk memasak sesuatu yang terdiri dari 3 batu, dan kalau tungku itu terbuat dari besi, tungku itu mempunyai 3 kaki. Oleh karena ketiga kaki itulah tungku itu kuat untuk menahan periuk atau kuali. Dan karena tungku itulah terjadi keseimbangan kuali atau periuk yang digunakan untuk memasak, dari situ pula lah menyala api solidaritas masyarakat Batak. Dalihan Natolu itu terbagi atas 3 golongan fungsional. Ketiga golongan itu tidak berubah sejak dahulu sampai sekarang. Malah secara kultural, di atasnya lah terletak berbagai segi kehidupan masyarakat Batak. Di mana ada masyarakat Batak, secara otomatis berlaku fungsi Dalihan Natolu. Masyarakat itu selalu berpedoman pada Dalihan Natolu dalam segala geraknya, termasuk dalam usaha menegakkan pergaulan dan adat istiadat. Dan selama orang Batak tetap mempertahankan kesadaran bermarga, selama itu pula lah fungsi Dalihan Natolu tetap berfungsi untuk mengatur tata cara dan tata hidup masyarakat Batak. Dalam kehidupan sosial, Dalihan Natolu merupakan landasan demokrasi dalam setiap rencana, baik dalam pembangunan kampung dan ketetapan-ketetapan hukum adat yang selalu menitik beratkan pada sistem gotong royong. Dalam segala bentuk mufakat yang diketuai oleh seorang penatua atau raja adat, tidak pernah menarik kesimpulan atau keputusan sebelum mengadakan pungutan suara. Hampir dalam setiap rencana yang berhubungan dengan adat mendasarkan keputusan setelah terlebih dahulu mengadakan musyawarah. Malah sistem musyawarah itu merupakan falsafah hidup masyarakat Batak. Dalihan Natolu itu dihubungkan juga dengan animisme Batak. Dalam animisme Batak terdapat kepercayaan Tritunggal Dewa, antara lain yang disebut Mula Jadi Nabolon atau Kalik Pencipta, Silaon Nabolon dan Pein Nabolon atau Batara Guru. Ketiga dewa itu melukiskan alam kosmos. Menurut alam pikiran Batak Purba, alam kosmos itu terdiri dari 3 benua, antara lain benua atas, benua tengah dan benua bawah. Mula Jadi Nabolon penguasa benua atas disebut Tuan Bubi Nabolon. Mula Jadi Nabolon penguasa benua tengah disebut Silaon Nabolon dan Mula Jadi Nabolon penguasa dunia bawah disebut Pein Nabolon. Mula Jadi Nabolon digambarkan sebagai kosmos.
sebagaimana dewa-dewa itu memainkan fungsinya sesuai dengan kedudukannya menguasai kosmos, demikianlah dengan Dalihan Natolu itu satu sama lain bekerja bersama-sama menertibkan masyarakat. Sebagaimana dasarnya manusia itu tidak terlepas dari alam, manusia itu sendiri menyatu dengan alam. Manusia adalah kosmos kecil atau mikrokosmos dari makrokosmos. Jadi Dalihan Natolu itu merupakan refleksi dari kerjasama benua atas, tengah dan bawah. Jadi fungsi dari Dalihan Natolu adalah untuk melindungi diri terhadap satu sama lain dan untuk memelihara keseimbangan mikrokosmos. Orang Batak membentuk satu alat untuk menyelaraskan kuasa-kuasa supra-alamiah di sekeliling mereka untuk kesejahteraan mereka sendiri. Keselarasan ini terkandung dalam paham adat yang meskipun pada umumnya diterjemahkan dengan hukum adat, sebenarnya Dalihan Natolu ini merupakan suatu paham yang lebih rumit dengan arti agama yang luas. Dalihan Natolu dalam 3 golongan fungsional. Sistem Dalihan Natolu dalam masyarakat Batak terbagi atas 3 golongan fungsional. Ketiga golongan itu adalah: pertama, dongan sabutuha atau yang lahir di perut yang sama. Secara luas, orang yang sabutuha adalah orang-orang yang semarga. Sifat-sifat orang yang sabutuha adalah seya sekata dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan adat dan kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang semarga, mereka seperasaan, sepenanggungan sebagai saudara kandung. Oleh karena pada mulanya orang-orang yang semarga itu tinggal dalam satu kampung sebut saja sahuta, maka mereka secara gotong royong mengerjakan sawah ladang, mengutip hasil, mengurus perairan, membersihkan pancuran, dan juga mengawinkan anak. Jika timbul perselisihan di antara orang yang bersaudara, pihak dongan sabutuha turut menanganinya untuk menciptakan perdamaian. Dan golongan putra-putri yang semarga dilarang kawin-mawin. Istilah dongan sabutuha itu sering disebut juga dengan dongan tubuh yang artinya kawan lahir. Di Mandailing disebut kahanggi, dan di Karo disebut senina. Di daerah Dairi istilah dongan sabutuha itu disebut juga dengan sabeltek. Meskipun penggunaan istilah itu berbeda, namun arti dan makna kata itu sama saja. Dalam arti luas, orang-orang yang disebut sabutuha adalah orang-orang yang semarga, dan dalam arti sempit melukiskan hubungan kekeluargaan dekat yang masih sedarah, artinya masih dekat hubungan kekeluargaannya satu dengan yang lainnya. Kedua, boru. Boru itu adalah anak perempuan, yang termasuk golongan boru dalam masyarakat Batak adalah suami anak perempuan dan anak-anaknya, orang tua suaminya dan dongan sabutuha suaminya. Istilah boru di Karo disebut anak beru, di Mandailing dan Simalungun disebut dengan anak boru dan di Dairi dan Papak disebut beru. Orang Batak sangat mencintai pihak borunya, walaupun pihak boru ini tidak ikut menjadi pewaris orang tuanya, namun mereka sangat dicintai. Malah pada zaman dahulu mereka dihadiahi dengan sebidang tanah setelah dinikahkan dengan suaminya. Istilah untuk itu disebut pauseang atau ulos nasulo buruk yang dilambangkan sebagai kain yang tidak akan lapuk. Jikalau diadakan pesta di halaman sebab perkawinan iparnya atau lae atau adik atau abang istri, merekalah yang ditugaskan menyayang dagu pihak hula-hula seraya menyampaikan bagian atau jambar menurut letak kedudukannya dalam Dalihan Natolu. Demikian pula boru itu dihormati juga oleh pihak borunya. Kalau pihak mereka mengadakan pesta, maka pihak borunya lah yang bertugas mengurus pesta itu. Demikianlah seterusnya orang yang mempunyai dongan sabutuha, mempunyai boru dan hula-hula yang dapat hidup tertib berdasarkan Dalihan Natolu itu. Ketiga, hula-hula. Golongan hula-hula adalah pihak yang memberi pengantin perempuan. Semua dongan sabutuha orang tua pengantin perempuan menjadi hula-hula bagi pihak pengantin laki-laki. Yang termasuk hula-hula, yakni bukan saja hanya pihak mertua dan golongan semarganya, tetapi juga tulang, paman, yakni saudara laki-laki ibu. Tegasnya yang disebut golongan hula-hula itu adalah klan atau marga yang memberi putri. Dan perkawinan dengan putri tulang atau paman merupakan perkawinan ideal bagi orang Batak zaman dulu sampai sekarang. Perkawinan demikian disebut juga dengan kawin dengan pariban. Tetapi tidak seorang pun dapat mengawini anak saudara ayah, atau yang tergolong masih semarga, karena mereka dianggap masih bersaudara. Pihak hula-hula itu dipandang pihak boru sebagai matahari kemuliaan karena dari merekalah pihak boru itu mendapat berkah. Setiap orang Batak selalu menghargai pihak hula-hulanya. Kalau hula-hula mengunjungi boru oleh karena kewajiban adat, mereka harus membawa ikan atau deke yang sudah dimasak baik-baik bersama nasi. Demikian pula boru itu, kalau mengunjungi hula-hula sebab kewajiban adat, harus membawa daging bersama nasi. Daging yang akan dibawa itu tidak boleh sembarang daging, tidak boleh daging yang dibeli dari pasar. Membawa daging dari pasar atau jagal onan dikatakan kurang menghormati pihak hula-hula.
daging yang dimaksud haruslah yang berasal dari daging hewan yang dipotong baik-baik serta mengikut sertakan bagian-bagian penting menurut letak yang ditetapkan hukum adat. Kalau seorang wanita diceraikan atau disia-siakan suaminya, maka pihak hula-hula harus melindunginya. Pihak Dongan Sabutuha, pihak Boru harus pula lebih aktif mengatasi persoalan itu. Hormat pada pihak hula-hula adalah salah satu sebab mengapa tidak mudah terjadi perceraian di kalangan suku Batak. Dalam segala bentuk upacara orang Batak, maka landasan gerak dan tindak tanduk harus didasarkan atas dalihan Natolu itu, dan mereka yang berstatus hula-hula diperlakukan sebagai hula-hula yang dipandang mewakili ilahi dalam masyarakat. Demikian sekilas uraian tentang masyarakat Batak dengan sistem dalihan Natolu yang tetap dihidupkan di tengah-tengah masyarakat Batak, baik mereka yang tinggal di tempat asal atau daerah perantauan, dan kelestarian adat, sistem nilai hidup dan kehidupan kultural masyarakat suku Batak tetap didasarkan atas falsafah dalihan Natolu itu. Sifat gotong royong, sistem musyawarah dalam segala bentuk persidangan merupakan satu ciri dalam demokrasi dalihan Natolu yang kuat dan murni, dan itulah landasan hidup masyarakat Batak umumnya.